Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Jami Kemang, Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan tema kita masih seputar pajak, yaitu mengelola pajak dengan amanah. Tadi sudah dengarkan ilmu dari guru-guru kita, Masya Allah. Sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab. Yang pertama kita ada pertanyaan nih. Secara virtual dari video dari teman hati. Silahkan kita putarkan videonya. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Putra Taviani dari Tangerang Selatan. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau kita sudah taat bayar pajak, kok hasilnya nggak kelihatan ya? Apakah kita yang kurang bayar pajaknya atau memang disalahgunakan Pak Ustadz? Izin bertanya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Insya Allah baik, jadi ini pertanyaannya buat Abi Pantun. Abi, pertanyaannya gini Bi, kalau kita taat bayar pajak, Ya, tapi kok hasilnya kita nggak lihat nih Bi. ya. Ini apa yang salah? Apa kita kurang bayar atau memang pajaknya tidak digunakan semestinya? Baik. Kalau tidak digunakan semestinya hukumnya gimana dalam Islam? Silakan Ya. Abi. Pertama, satu hadis saya bacakan di mana Kanjeng Nabi mengingatkan innal muqsitina yaumal qiyamah, sungguh orang-orang yang adil, yang amanah dalam menerima termasuk petugas-petugas pajak yang dimana kelak di yaumil qiyamah ala manabira min nur an yaminir rahman, posisi mereka Mas Dude, di mana kata Kanjeng Nabi berada pada di atas menara yang terbuat dari cahaya dan posisinya berdampingan dengan Gusti Allah. Tuh, orang-orang yang bisa menjaga amanah, terutama juga di dalamnya hal ini perihal petugas pajak, dia jujur, dia amanah, posisi seperti itu. Kita lihat sebagai pelajaran dari pertanyaan ini, di luar negeri itu bukan nggak ada pajak, ada pajak, tapi implikasinya setelah digunakan itu nampak oleh rakyat. Satu, sekolah dari TK sampai S1 gratis. Enak apa enggak tuh begitu? Tuh, ngomong anaknya sambil sewot tuh. Po Aisyah makan talas, biasa aja keles. Iya lah. Bu, iya kan udah cakep itu. Jadi yang namanya Pak Lurah, namanya Pak Haji Soleh. Ya kerudung-kerudung merah, enggak boleh marah. Oke, kita teruskan. Yang kedua, mana dampaknya lagi? Segi kesehatan. Ibu-ibu hamil, nggak ada istilah pakai bayar di saat melahirkan. Masuk ke rumah sakit. Nah itu contoh-contoh di luar negeri. Di saat pajak dikenakan, rakyat patuh membayar. Jadi dampaknya, maslahatnya ketika begitu berasa apa enggak? Ini kan yang megelin banget hati. Tenggorokan kenceng. Keluar bahasa Kemangnya dah tuh. Iya Betawi gitu kan. Udah kita dibebanin pajak dan kita patuh, ternyata hasilnya apa-apa makin naik. Sembako murah apa naik? Naik. Telur murah apa naik? Susu naik. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sinilah lantas bagaimana buat mereka? Buat mereka yang seperti itu tadi udah saya singgung, perihal buat mereka yang mencurang, ya, sampai yang ngeri lagi dampaknya Mas Dudi, itu di saat kita tetap bayar pajak begitu. Kita jelas sudah yang namanya masuk kepada nasihat tadi Bunda Yati, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tapi di saat mereka yang curang begitu itu yang ngeri lagi. At-ta'amu bidrul a'mal. Adapun makanan itu sumber dari segala perbuatan. Idza dakhala halalan fakhraja halalan. Kalau yang kita makan dari hasil yang halal, sama diri kita juga, termasuk juga pengelola pajak, para petugas pajak, dia ambil dari cara yang halal, akan dampak bini kita, anak cucu ke depannya akan berimplikasi perbuatan yang halal. Tapi yang kita serem, idza dakhala haraman pakhorja haroman. Kalau yang dimakan dari hasil yang haram, yang nyuri, yang gak adil, maka dampaknya juga perbuatan-perbuatan yang haram. Jelas?
makan lesehan ngejak suami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi orang yang bisa dengan amanah mengelola pajak itu posisinya tinggi sekali ya Bi Itu ya? Nabi yang menjamin. Masya Nanti Allah. penempatannya di atas menara yang posisinya berdampingan dengan Gusti Allah. Masya Allah, mudah-mudahan di bangsa ini kita bisa menemukan orang-orang amanah ya Bi ya. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi ganjarannya juga berat sekali ya Bu tanggung jawabnya ya. Baik, sekarang kita langsung akan saya tanyakan siapa yang mau bertanya? Wah baik, sebelah kiri dulu boleh Ibu, silahkan ke Ustadz Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri, jamaah Masjid Kemang, Jami Kemang. Izin bertanya kepada Ustadz Syahdan, bagaimana perhitungan menaikkan pajak dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Sebagaimana sebetulnya sudah banyak disinggung oleh Bunda kita Ustazah Yati Priyati ya. Bahwa pajak sebetulnya bukan menjadi faktor sebagai sumber dana bagi pemerintahan dalam sudut pandang Islam ya. Karena dalam Islam udah ada zakat itu ya. Ada khoroj tadi, ada jizyah, ada fai, ada kemudian ghanimah dan seterusnya. Namun bukan berarti tidak boleh kita mengenakan pajak atau menaikkan. Tapi dengan catatan syarat-syarat tertentu. Tadi itu kata Bunda bahwa kalau ketika negara benar-benar sangat butuh. Misalnya terjadi bencana alam, kemudian ada kemiskinan meluas kemana-mana. Atau ada proyek besar yang membutuhkan dana sangat besar sementara kas negara kosong. Yang kedua, tadi ya, tidak semuanya dibebankan. Jadi hanya pada agnia saja dan itu pun harus proporsional. Yang berikutnya, catatan yang penting adalah negara tidak dalam keadaan kebocoran dan penuh korupsi. Nah ini, kalau rakyat dikenakan pajak sementara negara pemerintah penuh dengan korupsi, dana bocor kemana-mana. Sama aja kita transfusi darah kepada orang yang pendarahan. Sia-sia akhirnya. Dan juga di dalam Islam yang ditekankan tujuannya harus jelas. Untuk apa, berapa besar, sampai kapan. Jadi temporer. Pelaksanaannya juga temporer. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah pemimpinnya, pemerintahnya, pelaksananya harus transparan dan adil. Ini yang sangat penting. Sebab seberapa besar pun dana yang masuk ke negara kalau pemimpinnya tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, maka akan menjadi tetap rakyat yang jadi beban dan sengsara. Kita iri kalau melihat sejarah bagaimana khalifah-khalifah zaman Islam ketika jaya. Kita tahu mana adilnya Umar bin Abdul Aziz. Imam Az-Zahabi, Ibnu Al-Jauzi itu merekam dengan detail bagaimana keadilan Umar bin Abdul Aziz. Beliau ketika diangkat sebagai khalifah enggak akan naikkan pajak dulu. Justru pejabatnya dibersihkan, yang korupsi dipecat, yang gajinya tinggi dikurangi dan seterusnya. Sampai baru 2 tahun memerintah pendapatan negara naik yang rakyat sudah tidak ada lagi yang miskin. Sampai dalam berita tidak ada satupun rakyat yang mau menerima pajak apalagi yang menerima sedekah apalagi pajak. Enggak ada. Sampai utusan dari Ethiopia, Afrika datang, ya Amirul Mukminin, kami udah keliling wilayah kami. Enggak ditemukan fakir miskin yang mau menerima zakat. Masya Allah, luar biasa. Sampai bahkan ya, bukan cuma masyarakat yang kena dampak, alam semesta ikut kena dampaknya. Ya, Masya Allah. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin itu, burung-burung berani terbang pendek, hujan turun dengan lembut, bahkan serigala tidak lagi menerkam kambing. Jadi serigala itu, kambing berani jalan beriringan coba dengan serigala. Ini luar biasa saking adilnya Bu, kambing loh bisa ngopi bareng sama serigala tuh. Udah gak curiga lagi. Ini luar biasa, maka pemimpin yang adil
itu memberikan resonansi bukan hanya kepada manusia tetapi kepada alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi dampaknya besar sekali ya Ustadz ya. Terutama tadi catatannya adalah jangan sampai ada kebocoran. Karena sia-sia rakyat udah kasih, pajaknya udah dibayar tapi juga ada kebocoran. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi dengan baik dan hukum bisa ditegakkan Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita akan penanya berikutnya siapa? Nah, Ibu silakan. Silakan ke Bunda Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Jami Kemang. Ingin bertanya kepada Ibu Ustazah Yati, apakah dalam ajaran Islam pemimpin boleh menarik pajak dari rakyatnya dan apa batasannya agar tidak menzalimi rakyat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, ditahan dulu jawabannya. Bu, tahan dulu sebentar ya Bu ya. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai.